Sultan Sulaiman Rahmatullah atau Sultan Sulaiman Saidullah II adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar yang memerintah pada awal abad ke-19. Ia naik tahta pada tahun 1801, menggantikan ayahnya Sultan Tahmidullah II dan memimpin kerajaan hingga wafat pada tahun 1825. Masa pemerintahannya menandai periode transisi penting bagi Banjar ketika pengaruh kolonial Belanda semakin masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Namun kerajaan masih berupaya mempertahankan kewibawaan, politik, dan tradisi keislaman yang kuat. Gelar Rahmatullah diberikan karena masyarakat melihatnya sebagai pemimpin yang lembut, dermawan, serta teguh membimbing rakyat dalam nilai agama. Banyak catatan lisan menyebutkan bahwa ia sering mendukung kegiatan dakwah dan pendidikan agama, sehingga pemerintahan pada masanya relatif stabil meskipun tekanan eksternal dari Belanda mulai terasa. Ia juga memperluas jaringan bangsawan dan keluarga kerajaan melalui pernikahan politik, memiliki banyak keturunan, dan menempatkan beberapa putra-putranya pada posisi strategis dalam pemerintahan. Untuk memahami Sultan Sulaiman, kita perlu melihat bagaimana ia dibentuk oleh lingkungan keluarganya. Ia adalah putra dari Sultan Tahmidullah II atau Sunanata, salah satu sultan terlama dalam sejarah Banjar yang memerintah dari 1761 hingga 1801. Sultan Tahmidullah II memimpin kerajaan pada masa yang jauh lebih berat, masa ketika VOC mulai menancapkan kekuasaan, memaksa perjanjian-perjanjian yang melemahkan Banjar, dan memengaruhi dinamika politik internal kerajaan. Dari ayahnya inilah, Sultan Sulaiman mewarisi sifat religius, kedekatan dengan ulama, serta pemahaman tentang pentingnya menjaga kedaulatan kerajaan meski dalam keadaan terdesak. Tak heran ketika Sultan Tahmidullah II wafat, Sulaiman dianggap sebagai penerus yang paling tepat untuk menjaga stabilitas wilayah. Setelah Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1825, tahta berpindah kepada putranya Sultan Adam Al-Warsik Billah yang kelak menjadi salah satu sultan paling berpengaruh dalam sejarah Banjar. Sultan Adam selama 32 tahun memerintah kerajaan dan mengeluarkan Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835, salah satu tonggak hukum Islam dan adat yang paling terkenal di Kalimantan Selatan. Di masa Sultan Adam pula, mulai muncul konflik-konflik internal dan tekanan Belanda yang semakin keras, yang akhirnya memuncak menjadi Perang Banjar pada 1859. Dengan kata lain, kepemimpinan Sultan Sulaiman menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang menentukan perjalanan sejarah kerajaan menuju salah satu perang terbesar di Kalimantan. Pangeran Syarif Hussein bin Awad Bahashim adalah menantu Sultan Sulaiman Rahmatullah yang dimakamkan di Komplek Makam Sultan Sulaiman di Desa Lihung, Karangintan, Kabupaten Banjar, dan dikenal sebagai tokoh terhormat dari keluarga Bahashim, sebuah keturunan Bani Alawi yang memiliki tradisi keulamaan kuat di Kalimantan Selatan. Meskipun riwayat hidupnya tidak banyak tercatat dalam arsip resmi Kesultanan Banjar, keberadaannya dihormati melalui haul tahunan yang dihadiri ribuan jamaah, menandakan pengaruh religius dan sosialnya yang signifikan dalam masyarakat Banjar, serta kedekatannya dengan lingkungan istana pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Banyak peziarah datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk mengenang sejarah Kesultanan Banjar. Pada waktu-waktu tertentu seperti malam Jumat atau menjelang haul, jumlah pengunjung meningkat dan suasana menjadi lebih hidup dengan lantunan doa serta tahlil. Selain makam sultan, di sini juga terdapat makam istri-istri sultan, anak-anak sultan, tuan guru, serta para kerabat Kesultanan Banjar. Dan ini merupakan makam dari Pangeran Wijayakusuma atau Brahim, salah satu anggota kerabat bangsawan Kesultanan Banjar yang tercatat dalam istilah keluarga kerajaan, dikenal sebagai putra dari garis keturunan Sultan Banjar. Gelar Brahim menunjukkan status kehormatan dalam tradisi Banjar. Sebagai pangeran, ia termasuk bagian dari jaringan keluarga besar kerajaan yang memiliki hubungan darah dengan para sultan dan tokoh istana, yang makamnya seperti banyak anggota keluarga kerajaan lainnya dipandang sebagai bagian dari situs pemakaman kerabat kesultanan yang masih dapat ditemukan di komplek makam historis di wilayah Kalimantan Selatan.
Dan ini adalah makam dari Pangeran Qasim atau anak dari Pangeran Wijayakusuma yang merupakan anak dari Sultan Sulaiman rahmatullah. Selanjutnya, ini adalah makam dari Pangeran Ismail bin Tahmidullah yang juga dikenal dalam silsilah Kesultanan Banjar sebagai Ratu Anom Ismail atau Pangeran Mangku Dilaga. Dalam sistem pewarisan kerajaan Banjar, Ismail dilantik sebagai Mangku Bumi atau kedudukan wakil penguasa atau pejabat tinggi kerajaan dengan gelar Ratu Anom Mangku Dilaga. Sedangkan kakaknya menjadi Sultan Sulaiman Saidullah II. Namun, menurut beberapa sumber sejarah, pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman, Ratu Anom Ismail kemudian dihukum mati karena diduga merencanakan kudeta terhadap Sultan. Lalu ini adalah makam dari Gusti Ali Ilham bin Gusti Idris yang merupakan kerabat dari Kesultanan Banjar. Setiap tahun, masyarakat Banjar memperingati Haul Sultan Sulaiman rahmatullah sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada salah satu tokoh penting dalam sejarah kesultanan. Haul ini biasanya diikuti oleh para ulama, tokoh masyarakat, keturunan kesultanan, serta warga dari berbagai daerah. Kegiatan haul diisi dengan pembacaan tahlil, doa bersama, pembacaan riwayat hidup Sultan, serta tausiah yang mengingatkan kembali keteladanan beliau dalam memimpin dan membina hubungan antar kerajaan dan masyarakat. Suasana haul selalu terasa hikmat, namun tetap penuh kebersamaan, karena menjadi momen silaturahmi antar warga dan para pecinta sejarah Banjar. Melalui peringatan haul ini, masyarakat tidak hanya mendoakan Sultan Sulaiman, tapi juga menjaga agar nilai-nilai perjuangan dan kebijaksanaan beliau tetap hidup dalam ingatan generasi penerus. Perawatan dan pelestarian makam Sultan Sulaiman rahmatullah menjadi bagian penting dalam menjaga warisan sejarah Kesultanan Banjar. Hingga kini, proses perawatan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar, ahli waris, serta pengelola lokal yang bertanggung jawab memastikan komplek makam tetap terjaga. Kebersihan area makam rutin dijaga mulai dari membersihkan cungkup, merapikan area berziarah, hingga memastikan nisan dan struktur kayu ulin tetap kokoh. Pada akhirnya, keberadaan makam Sultan Sulaiman rahmatullah bukan hanya menjadi situs sejarah, tapi juga menjadi pengingat tentang peran besar beliau dalam perjalanan panjang Kesultanan Banjar. Komplek makam ini menyimpan jejak kepemimpinan, keteladanan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tempat inilah masyarakat Banjar dapat kembali menengok akar sejarahnya, memahami identitas budayanya, dan melihat bagaimana ajaran Islam dan adat Banjar menyatu dalam kehidupan sehari-hari.